Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 4 dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya tetap semangat belajar. Pada video kali ini kita akan belajar materi pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Simak videonya sampai selesai ya. Ayo belajar di rumah. Ayo tetap semangat. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita mengetahui tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tujuannya adalah setelah menyimak video pembelajaran ini, anak-anak dapat 1. Menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tulis dengan tepat. 2. Mengidentifikasikan keberagaman di sekitar dengan tepat. 3. Melakukan percobaan cara menghasilkan bunyi dengan tepat. 4. Melakukan percobaan untuk menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan udara dengan benar. Dan yang terakhir, memahami tarian daerah Punggung Jumba dengan benar. Yuk kita mulai dari pembelajaran pertama. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo cari tahu dengan membaca bacaan pawai budaya berikut. Nah, dalam bacaan ini kita akan menjumpai beragam kekayaan Indonesia, mulai dari alat musik daerah, pakaian adat, dan sebagainya. Di bacaan ini, kita belum memahami isinya ya. Nah, cara memahami isi bacaan dapat dilakukan dengan membuat peta pikiran. Peta pikiran dapat dibuat dengan cara mencermati bacaan, kemudian menuliskan hal-hal penting yang diperoleh dari bacaan tersebut. Kemudian, untuk apa hal-hal penting tersebut? Untuk mengetahui mana gagasan utama dan gagasan pokoknya. Nah, anak-anak, setiap bacaan terdiri atas beberapa paragraf, sedangkan setiap paragraf memiliki gagasan utama. Dalam gagasan utama terdapat ide pokok. Ide pokok ini adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok tadi. Dari bacaan pawai budaya, kita dapat mengetahui bahwa budaya Indonesia sangat beragam. Bukan hanya budaya, keanekaragaman di Indonesia juga dalam hal agama dan bahasa daerahnya beragam loh. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut dan merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Keberagaman atau perbedaan di Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang semestinya patut kita syukuri. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Kita harus memiliki sikap menghargai keberagaman dan menghindari sikap tidak menghargai keberagaman. Contohnya adalah kita mau bermain dengan semua teman, bukannya memilih atau membeda-bedakan teman tertentu saja. Alat musik juga merupakan kekayaan budaya loh di Indonesia.
Setiap alat musik memiliki bunyi dan cara memainkan yang berbeda-beda. Berikut beberapa alat musik yang dimiliki oleh beberapa suku bangsa di Indonesia beserta cara memainkannya. Ada kecapi dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Angklung dari Jawa Barat, dimainkannya dengan cara digoyangkan. Ada saluang dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Ada pula kendang dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipukul. Dan ada tifa dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul. Berbagai cara memainkan alat musik di atas dapat pula dilakukan untuk menghasilkan bunyi pada benda-benda di sekitar kita. Cobalah meniup peluit, memukul meja, dan sebagainya. Tentulah benda tersebut akan mengeluarkan bunyi ya. Coba anak-anak, diamlah sejenak. Dengarkan bunyi di sekitarmu. Bayangkan, jika tidak ada bunyi di sekitarmu, dunia pasti terasa sepi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, ataupun udara. Namun, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, bagaimana? Sudah paham dengan materi pembelajaran 1 ya anak-anak? Kita lanjut pembelajaran kedua. Dalam pembelajaran 1, kita telah menyimak bacaan pawai budaya. Kegiatan pawai budaya menampilkan berbagai budaya di Indonesia seperti yang tampak pada gambar berikut. Pada gambar tersebut, kita dapat menemukan banyak bangun datar. Bangun datar yang dibentuk memiliki banyak garis, sehingga disebut segi banyak. Segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Dan ini adalah gambar dari segi banyak dan bukan segi banyak. Selain alat musik, Indonesia juga kaya akan tari daerahnya. Berikut ini kita akan mempelajari tari Bungong Jumpa yang berasal dari Aceh. Keberagaman budaya Indonesia terlihat juga dalam tarian daerahnya. Tari Bungong Jumpa berarti bunga cempaka. Tarian ini dibagi dalam 2 gerakan, yaitu gerakan saat berdiri, gerakan saat duduk. Dan inilah gambar dari tari Bungong Jumpa dari Aceh. Kita masuk ke pembelajaran ketiga. Di pembelajaran ketiga ini, selain kaya akan alat musik dan tarian tadi, Indonesia juga kaya akan permainan tradisionalnya. 2 jenis permainan tradisional diantaranya adalah bentengan-bentengan dan gobak sodor. Kedua permainan tersebut merupakan permainan berkelompok. Melalui kedua permainan ini, kita dituntut untuk dapat menjaga dan menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan agar dapat memenangkan permainan. Bagi tim atau kelompok yang menang, tidak dianjurkan untuk sombong dan meremehkan tim lain. Sedangkan kita juga tetap harus memiliki sikap lapang dada dan sabar ketika tim atau kelompok kita kalah dalam permainan. Masing-masing permainan juga memiliki aturan main loh.
Berikut ini aturan main dari permainan bentengan-bentengan dan gobak sodor. Bentengan-bentengan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau disebut benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Sedangkan untuk permainan gobak sodor, ini disebut juga dengan permainan galah asin atau galasin. Dilakukannya di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Nah, demikian sekilas rangkuman materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3. Sekarang simak kemudian kerjakan evaluasinya ya. Semangat selalu anak-anak hebat. Pada evaluasi kali ini, kita akan membahas 3 muatan pelajaran, Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Untuk Bahasa Indonesia, evaluasinya adalah cermati kembali bacaan pawai budaya. Berapakah jumlah paragraf pada bacaan tersebut? Perhatikan paragraf ketiga. Ayo, temukan ide pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian, tulislah dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Selanjutnya, untuk kumpul IPA, lakukanlah percobaan 1. Dua. Nah, perhatikan tujuan, alat dan bahan, langkah kerja, serta jawablah 2 pertanyaan dari masing-masing percobaan tersebut tentang hasil dari percobaan yang telah kamu lakukan. Dan evaluasi untuk SPDP adalah jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Tari bunga jumpa ditarikan secara dalam bahasa Aceh, bunga jumpa berarti titik-titik. 3. Gerakan tari bunga jumpa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu gerakan titik-titik dan gerakan titik-titik. Tulislah hasil tugasmu ini di buku tulis atau buku tugas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Dan salam suka belajar dari Subtama Channel. See you later and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.